Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hudari dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2019, kelas A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapatkan melalui mata kuliah media pembelajaran. Jadi yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu dan menunjang dalam penyampaian materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi, media pembelajaran yang baik tentu tidak hadir begitu saja tanpa sebuah usaha. Ia harus melewati berbagai tahapan dalam prosesnya agar dapat disebut sebagai sebuah media yang ideal untuk digunakan dalam pembelajaran. Pemahaman yang komprehensif mengenai media pembelajaran akan mempengaruhi kerja seorang guru untuk mempersiapkan sebuah media. Media yang baik itu seperti apa sih? Jadi, media yang baik adalah media yang dikerjakan dengan kesungguhan, keseriusan, dan ketulusan untuk membantu siswa memahami teori dan konsep yang diajarkan akan menjadi sebuah karya yang membanggakan, setidaknya secara personal. Apakah media pembelajaran itu menjadi aspek pelengkap? Iya, media pembelajaran akan menjadi aspek pelengkap untuk mengoptimalkan konstruksi pengetahuan yang terbentuk dari proses interaksi antara guru dan peserta didik. Perkembangan teknologi yang begitu cepat dan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan juga turut mempengaruhi proses pembelajaran. Kalau jenis-jenis media apa aja ya? Jenis-jenis media pembelajaran yaitu yang pertama, media audio visual gerak seperti film bersuara, film pada televisi, dan juga animasi. Yang kedua, media audio visual diam seperti slide, film rangkai bersuara. Yang ketiga, audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Yang keempat, media visual gerak seperti film bisu. Yang kelima, objek fisik seperti benda nyata, model, spesimen. Yang keenam, media visual diam seperti foto, ilustrasi, grafik, bingkai, peta, dan lain-lain. Apakah ada manfaat potensial yang didapat dari media pembelajaran? Jadi, manfaat potensial yang didapat dari media pembelajaran yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan. Dengan media dapat meningkatkan produktivitas pendidikan antara lain dengan jalan mempercepat laju belajar siswa, membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga guru lebih banyak membina dan mengembangkan kegairahan belajar siswa. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Pembelajaran menjadi lebih bersifat individual antara lain dalam variasi cara belajar siswa, pengurangan kontrol guru dalam proses pembelajaran, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan belajarnya. Yang ketiga yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Artinya, perencanaan program pembelajaran lebih sistematis. Pengembangan bahan pembelajaran dilandasi oleh penelitian tentang karakteristik siswa. Karakteristik siswa dalam bahan pembelajaran analisis instruksional dan pengembangan desain pembelajaran dilakukan dengan serangkaian uji coba yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang keempat, yaitu lebih memantapkan pembelajaran menjadi lebih mantap dengan jalan meningkatkan kapabilitas manusia menyerap informasi dengan melalui berbagai media, di mana informasi dan data yang diterima lebih banyak dan lengkap serta akurat. Selanjutnya, dengan media membuat proses pembelajaran menjadi lebih langsung atau seketika. Nah, karena media mengatasi jurang pemisah antara siswa dan sumber belajar, dan juga mengatasi keterbatasan manusia pada ruang dan waktu dalam memperoleh informasi, dapat menyajikan kekonkretan meskipun tidak secara langsung. Apakah ada langkah memilih media? Langkah memilih media yang pertama yaitu pahami teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kesesuaian materi.
Artinya, guru atau pendidik menyesuaikan materi pembelajaran apa yang akan dilengkapi oleh media pembelajaran. Karena media pembelajaran tentu berbeda-beda dan bervariasi. 3. Kesesuaian fasilitas. Fasilitas di sini artinya perlengkapan atau peralatan yang memungkinkan untuk menunjang proses pembelajaran yang dapat membantu saat media pembelajaran yang dicanangkan untuk siswa. Yang keempat, kesesuaian karakteristik. Di sini, guru tentu harus memahami karakteristik peserta didik yang diajarnya. Karena karakteristik tentu berpengaruh terhadap pembelajaran. Adanya interaksi antara guru dan siswa sebagai salah satu sumber belajar. Kegiatan belajar dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, kesesuaian gaya belajar. Artinya, model atau cara yang digunakan peserta didik dalam menerima atau memperoleh ilmu pengetahuan. Sebagaimana gaya belajar visual, auditory, dan lain sebagainya. Yang keenam, kesesuaian teori. Di sini, teori juga disesuaikan dengan keadaan dalam kelas atau saat pengajaran dilaksanakan. Jadi, media yang akan dipilih tentu harus menyesuaikan hal-hal yang sedemikian rupa tersebut. Pada kesimpulannya, media pembelajaran di sini sangatlah penting untuk proses pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah atau di kelas yang diaplikasikan oleh guru untuk siswa dalam proses pendekatan siswa dan lebih mengedepankan pemahaman atas pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada proyek media pembelajaran yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran guru kepada siswa dengan menggunakan media sederhana yang dikombinasikan dengan media visual berbasis hiburan yang membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Nah, jadi materi yang digunakan adalah materi tentang pantun. Nama medianya yaitu Spinner Rangkap Mix Videos. Jadi, cara kerja media ini adalah spinner yang telah disediakan sebelumnya dibuat secara rangkap atau berlapis. Rangkap pertama yaitu nama-nama peserta didik yang diputar sesuai arah jarum jam dan panah penunjuk salah satu nama. Kemudian rangkap pertama itu membuka bagian atau menarik bagian yang di dalamnya ada jenis-jenis pantun. Setelah itu di bagian luar atau tempat yang berbeda telah disediakan sesuai pengertian jenis-jenis pantun yang ada di spinner. Dan anak tersebut membacakan pengertian pantun yang didapatnya. Setelah selesai ada rangkap ketiga, di mana rangkap ketiga di sini sama cara kerjanya dengan rangkap yang pertama tadi. Terdapat nama-nama peserta didik di mana si anak pertama tersebut memutar nama-nama tadi dan setelah berhenti muncul nama selanjutnya. Setelah itu dipanggil ke depan dan berbalas pantun satu kali bersama anak yang pertama tadi. Jadi dengan berbalas pantun maka anak-anak atau peserta didik tentu akan terjalinnya interaksi antara yang satu dengan yang lainnya dan bahkan bisa terjadi interaksi antara guru dan juga siswa yang akan memungkinkan lebih meningkatkan kreativitasnya dan juga keterampilan berbicara siswa-siswa tersebut. Setelah game tersebut selesai, guru kemudian menampilkan media tambahan untuk membuat peserta didik bisa terhibur, yaitu dalam video contoh berbalas pantun berbasis hiburan, artinya ada kelucuan dalam video yang disediakan. Peserta didik tentu akan melihat video yang ditampilkan dan diharapkan peserta didik dapat terhibur walaupun dalam permainan, namun juga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Jadi, kesimpulannya, media ini mengacu pada pemahaman siswa atau keterampilan siswa dalam berbicara, yaitu saat berpantun dan berbalas pantun, dan juga keterampilan menyimak saat menonton video yang disediakan. Selain itu juga keterampilan menulis saat menonton video dengan bisa membuat pantun dan menulis. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan singkat media pembelajaran yang akan dibuat nantinya. Nah, penjelasan dan contoh konkretnya nanti akan dijelaskan secara detail pada waktu berikutnya. Semoga media yang dibuat ini nantinya akan berguna dan bisa menunjang dan mempermudah proses pembelajaran guru di materi pantun atau semacamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.